Oke, ini dia 5 kesalahan RT RW Net. Yang satu itu harga, yang dua pelayanan, yang tiga itu izin, dan nomor 4 sekarang yaitu manajemen keuangan. Banyak sekali pemain RT RW Net mengabaikan manajemen keuangan. Bukan hanya perusahaan RT RW Net, semua pengusaha akan gagal jika dia salah memanajemen keuangan. Banyak usaha perwifian, bahkan semua usaha itu kuncinya utama sukses itu karena adanya manajemen keuangan. Jadi sekarang saya tanya kepada pemain RT RW Net atau pengusaha WiFi, berapa aset kalian sekarang? Banyakan 50% lebih, bahkan sampai 60%. Saya survei di lapangan itu menjawabnya tidak tahu berapa aset kalian yang sekarang ada di lapangan, berapa ribu kabel meter yang terpasang, berapa ratus tiang, mungkin masih bisa tercatat dalam catatan Anda, tetapi tidak tahu harganya, nilainya, asetnya berapa. Jadi alangkah baiknya Anda memanajemen keuangan Anda dengan bijak. Semua perusahaan akan sukses itu dari memanajemen keuangan. Jadi semuanya sekecil apapun kalian catat. Kalian bikin aplikasinya, kalian bikin manajemen keuangannya. Jadi kita bisa tahu arahnya mau dibawa kemana nih perusahaan itu berasal dari manajemen keuangan. Jadi jika keuangan Anda sehat, dicatat semuanya, mau untung mau rugi semuanya itu ada dari data. Kita mau mengarahkan perusahaan kita bawa kemana nih, mau expand kemana nih, kita mau pelebaran kemana nih, kita mau tarik kabel kemana lagi nih, kita butuh biaya berapa lagi nih, uang kita ada berapa lagi. Dan itu sebaiknya dicatat dengan hati-hati, dengan seksama, jadinya bisa semuanya. Dan banyak reseller yang tidak tahu itu, jadi hanya dari ISP dia hanya pokoknya jual bandwidth, urusan izin dibantu sama itu, tapi tidak diajarin bagaimana cara memanajemen keuangan, bagaimana caranya biar profit, bagaimana cara mencatat untung rugi, terus cost di lapangan lah, itu perlu dicatat baik-baik ya, karena banyak eh, pengusaha itu mengabaikan itu dan mencampur uang pribadi dengan hasil usaha Anda. Jadi usahakan kebutuhan pribadi sendiri, kebutuhan perusahaan sendiri. Meskipun Anda kecil, hanya sekelas RT RW Net, hanya 50 pelanggan, hanya 20 pelanggan. Tidak masalah, itu bagus. Dimulailah dari hal yang kecil, jangan sampai udah mendarah daging ke depannya nanti karena udah kebiasaan, nanti akan acak-acakan keuangannya. Uang pribadi, uang perusahaan, kita lagi butuh pribadi, pakai uang perusahaan. Nah, itu kesalahan yang utama. Jangan sampai hanya dicatat di atas isi kepala kita. Kalau di kepala kita cuman memikirnya data pelanggan, terus mikirin besok pasangnya kemana, besok jalurnya kemana, ya itu bukan menjadikan sebuah perusahaan, tetapi menjadikan karyawan sama saja gitu. Bukan ada usahanya, tetapi hanya sebuah karyawan yang bekerja bersama-sama, itu namanya. Kalau perusahaan itu ada memanajemen keuangan. Jadi kalian harus mencatat semua pemasukan dan keluaran. Sekarang udah banyak yang gratis kok, dari contohnya Google Spreadsheet kayak gitu tuh bisa online gratis pakai Google Question. Jadinya bisa belajar di situ bareng-bareng, nanti karyawan atau enggak di sendiri bisa dicatat dari online, dari HP, nggak harus menggunakan laptop. Jadi bisa lebih maksimal lagi untuk mencatat sistem keuangan. Contohnya ODP ada berapa puluh biji di lapangan, harus gantinya kapan, ini baru 2 hari misalkan harus ganti modem lagi. Itu kalian harus catat sedetail mungkin. Jadinya bisa ketahuan seberapa besar pengeluaran Anda dan seberapa keuntungan perusahaan Anda. Jangan hanya ada di kepala. Kadang karena kepala kita untuk memikirkan expand bagaimana kita menjadikan bisnis itu sukses, jalannya bagaimana.